Shalom, sungguh bersyukur karena kita dapat merasakan kasih setia Allah pada hari ini. Kasih Allah dapat nampak melalui istirahat kita semalam. Tubuh kita telah dipulihkan olehnya. Kita mendapati energi yang baru dan semangat yang baru. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 143 ayat 8 yang berbunyi demikian. Marilah kita perdengarkanlah kasih setiamu Tuhan kepada kami pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mari kita sama-sama pujikan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, supaya hati kita tetap senantiasa bergumul dan beriman di dalam Tuhan. Datang hari baru, kembali puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Hingga batas akhir hidup kita, kita tetap memuji Dia, Allah kita. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Ya Allah, sungguh bersyukur jika hati kami dapat tunduk untuk memuji-Mu, Allah yang Maha Kudus. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kami hikmat untuk dapat menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Rinta. Kiranya Pendeta Rinta dapat menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau pula yang dapat membentuk hati kami supaya dapat menjadi tanah liat di tangan-Mu, sehingga kami semakin hari menjadi seperti-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami letakkan setiap pergumulan kami, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua memiliki pergumulan. Pergumulan pribadi yang bahkan orang lain pun tidak tahu. Tetapi di dalam setiap pergumulan itu, tentunya kita semua banyak tanya, mengapa ini terjadi, mengapa begini, mengapa begitu. Namun satu hal Bapak Ibu yang kita kasihi, kiranya kita semua dapat berharap kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, yang senantiasa setia mendampingi kita melewati setiap pergumulan hidup kita. Karena Dialah satu-satunya harapan yang memberikan kita kekuatan. Engkaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujikan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Mari kita pujikan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
lagi kita akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan yang menjadi harapan satu-satunya kita yang dapat menolong dan memampukan kita. Kami persilahkan Pendeta Arinta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di dalam persekutuan doa hari ini. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada kami, menaruh sabdamu di dalam lubuk hati kami, supaya firman-Mu itu yang akan terus menerangi pikiran kami akan apa yang kami harus jalani ketika kami menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, menghadapi tantangan dan bahaya. Biarlah hanya firman-Mu yang menolong kami, menopang kami untuk terus melanjutkan perjalanan hidup, dan firman-Mu yang akan terus memimpin kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam pencobaan, kami tidak tersesat, dan kami boleh terus setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan persiapkan, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Saudaraku, pernahkah mendengar berita tentang aksi penyelamatan hewan-hewan? Kita mungkin pernah melihat berita seekor anjing yang terjebak di dalam banjir dan ia tidak bisa keluar dari situ. Kemudian beberapa orang bergotong royong untuk menyelamatkan anjing itu supaya keluar dari area banjir. Atau seekor kucing yang terjepit di antara jeruji-jeruji yang sangat sempit sehingga dia mau keluar gak bisa, mau masuk gak bisa, itu pun mendapat pertolongan. Pernah juga satu kali seekor kuda yang terjebak di kolam air yang membeku. Rupanya dia terlambat untuk keluar dari situ sehingga akhirnya kolam itu sudah membeku dan dia tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Atau mungkin kita pernah melihat seekor kambing yang hanyut di bawah sungai, dan dia tidak bisa berenang, kemudian diselamatkan sehingga keluar dari arus sungai yang deras itu. Bahkan ada beberapa hewan yang pernah terjebak di dalam rawa atau di dalam lumpur yang terus menyedot dirinya ke dalam, semakin berontak maka semakin cepat ke dalam, dan ia hanya bisa bergantung kepada makhluk lain yang bisa menyeretnya keluar dari rawa tersebut. Nah saudara, hewan-hewan ini tidak bisa bicara. Hewan-hewan ini tidak bisa berteriak minta tolong. Dia hanya mengeluarkan suara-suara seperti pada biasanya saja. Mungkin ia menaruh harap bahwa gonggongannya, kicauannya, teriakannya melalui suara-suara yang biasa dia keluarkan itu bisa didengar sebagai suara teriakan minta tolong. Tapi siapa yang tahu, saudara? Seekor anjing menggonggong, apakah itu gonggongan sukacita atau gonggongan minta tolong? Hampir tidak ada orang yang bisa membedakannya. Tetapi toh saudara, meskipun mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa bersuara, hanya bisa berharap dalam hati, mereka pun mendapatkan pertolongan. Mereka bisa lolos dari maut, hidupnya selamat. Nah apalagi kita manusia saudara, kita bisa bersuara, kita bisa berteriak, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat persis seperti apa yang mau kita sampaikan. Sehingga ada orang-orang yang bisa mendengarkan dan pada akhirnya menolong kita. Jadi berbahagialah saudara kalau kita ini bisa menyampaikan keluh kesah kita. Dan mestinya kita lebih percaya kalau kita ini bisa ditolong. Bahkan hewan-hewan yang tidak bisa bicara pun mereka mendapat pertolongan. Apalagi kita. Nah oleh karena itu saudara, pemazmur sangat percaya bahwa pengharapannya itu tidak akan sia-sia. Bahwa ia bisa terus menyampaikan harapannya itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sekalipun kemungkinan itu mungkin kecil, sekalipun ia berada dalam titik yang sangat rendah dan pengharapan akan pertolongan itu hampir-hampir mustahil.
tetapi dia tetap percaya pengharapannya tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, saudara, di dalam ayat yang kedua, ia mengatakan demikian. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihi kita. Kenapa gambarannya adalah seperti seorang hamba yang memohon kepada tuan atau nyonyanya? Saudara, pada masa itu masih kental sekali dengan suasana perbudakan manusia. Orang-orang yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa, pada akhirnya terpaksa menjual anggota keluarganya atau bahkan menjual dirinya sendiri untuk dijadikan sebagai budak. Karena dia sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupannya, maka ketika ia dibeli oleh tuannya, dia berharap dia akan mendapatkan pemeliharaan. Tetapi tentu seorang budak mesti bekerja dengan sangat keras. Dan budak tidak bisa menuntut haknya. Dia hanya boleh bekerja dan terserah nanti tuan mau kasih apa. Bahkan tidak diberi bayaran pun tidak apa-apa. Karena harganya sudah lunas dibayar pada saat pertama kali dia mendapatkan budak tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika seorang budak ini mengharapkan sesuatu, ada suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan dia ingin mendapatkannya, dia hanya bisa memohon belas kasihan tuan atau nyonyanya. Karena dia tidak akan punya cukup uang untuk membeli sesuatu, dia tidak akan punya cukup daya dan waktu untuk bisa mengerjakan urusan-urusan pribadinya. Dia benar-benar hanya bisa berharap kalau tuannya atau nyonyanya mengabulkan permohonannya, maka dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Jadi saudara, pengharapan ini mungkin kelihatannya kecil kesempatan untuk dikabulkan. Karena ingat, tuan dan nyonya ini punya hak penuh untuk menolak. Berbeda dengan buruh zaman sekarang ya, yang sedikit-sedikit bisa demo, sedikit-sedikit bisa protes gitu ya. Dan kalau teriakannya tidak didengarkan, dia akan merusak ini dan itu. Masa itu nggak bisa, saudara. Budak berani demo, berani merusak, habis nyawanya. Jadi betul-betul para budak ini hanya bisa mengharapkan belas kasihan dari tuan dan nyonyanya. Dan nyatanya, saudara, walaupun kecil kemungkinannya, tetap saja ada para tuan dan nyonya yang mau berbelas kasih, menaruh simpati, dan mengabulkan permohonan dari budaknya, memberikan yang terbaik seperti yang dibutuhkan oleh sang budak ini. Nah, saudara, kalau para tuan dan nyonya yang punya kekuasaan, yang punya hak penuh, yang seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang bengis, ini saja bisa berbelas kasih kepada budak-budaknya. Apalagi Tuhan Allah kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, Tuhan yang membayar kita bukan dengan materi, emas, perak, dengan harta benda, tetapi dengan nyawanya sendiri, dengan tubuh dan darahnya. Maka Allah kita ini juga menaruh kasih yang besar kepada kita. Dia mau selalu mendengarkan teriak kita minta tolong. Dia mau mendengarkan belas kasih, pengharapan belas kasihan dari orang-orang yang berseru kepadanya. Dan Allah yang menaruh simpati itu pasti akan memberikan pertolongan secara tepat. Pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, orang-orang yang berteriak dan berharap kepadanya. Nah, saudara, memang kadangkala kita diizinkan atau dibiarkan melalui masalah-masalah itu untuk jangka waktu yang cukup panjang terlebih dahulu sebelum akhirnya pertolongan itu diberikan. Seperti tadi dikatakan di ayat 3b sampai ayat yang keempat ya. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jadi sudah cukup kenyang, artinya sudah begitu banyak yang diterima. Olok-olokan, hinaan, siksaan, tekanan-tekanan hidup, saudara, yang membuat sang pemazmur ini merasa bebannya begitu sangat berat. Namun meskipun jangka waktu dalam mengalami masalah-masalah itu cukup panjang, pemazmur ini tidak lelah untuk berharap. Ia tidak menghentikan teriakannya minta tolong kepada Tuhan, karena dia percaya ada waktunya Tuhan akan mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan baginya. Oleh karena itu, saudara, masalah-masalah yang kita hadapi ketika Tuhan membiarkan itu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan senang nonton kita dalam keadaan yang susah. Tapi pasti ada maksud Tuhan. Tuhan seringkali ingin melatih dan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Orang-orang yang mau tekun di dalam menaikkan pengharapan.
Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam berdoa. Dan kita dididik untuk menjadi orang-orang yang sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk berusaha, pakailah itu. Kita kan sering juga mendengar gitu ya sebuah slogan ora et labora, berdoa dan berusaha. Ada saatnya memang kita harus berusaha, saudara, bukan hanya duduk diam dan berdoa. Kalau memang Tuhan masih izinkan usaha-usaha itu dilakukan, lakukanlah, saudara. Jangan berhenti. Sampai ketika Tuhan bilang stop, hentikan usahamu, dan sekarang gantian Tuhan yang akan melakukan usahanya, mari kita diam. Jadi kita benar-benar berserah hanya pada pertolongannya. Jangan dibalik ya. Kalau Tuhan bilang suruh bekerja, berusaha, kita malah diam. Tuhan bilang suruh stop, kita malah bekerja gitu. Nah kalau itu nanti tidak match, saudara ya, tidak ketemu-ketemu pertolongannya. Tuhan bilang berusahalah anakku. Lakukan apa yang kau mampu. Aku sudah memberimu otot, aku memberikan engkau talenta, aku memberikan engkau otak, aku memberikan engkau kemampuan-kemampuan untuk berkarya, lakukan itu. Dan ketika tubuhmu sudah lelah, ketika Tuhan tahu batas kemampuan kita dan dia bilang, selesai, hentikan, stop, istirahat. Dan Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, duduklah diam, saudara. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau ada orang-orang yang begitu mencintai hewan-hewan yang tidak bisa berkomunikasi seperti kita, hewan-hewan yang seringkali dianggap derajatnya lebih rendah dari manusia, kepada mereka pun ada banyak orang yang mau mengasihi, berbelas kasihan, dan memberikan pertolongan. Kalau ada para tuan dan nyonya yang berbelas kasih kepada budak-budaknya yang sudah menjadi hak miliknya, yang sudah dianggap seperti harta atau barang, terlebih lagi Tuhan Allah kita yang empunya hidup kita dan yang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ia pasti memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu bagian kita, jangan pernah berhenti berharap. Teruslah berseru memanggil nama Tuhan sampai pertolongan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Belas kasihnya pasti tercurah atas kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menaikkan harap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau menjadi Allah yang setia kepada kami. Sebelum Engkau meminta kami setia kepada Tuhan, Engkau sudah lebih dulu berlaku setia kepada kami. Setia mendengarkan doa-doa kami, setia memberikan pertolongan kepada kami, setia untuk menuntun langkah-langkah kami, setia untuk memberikan iman yang teguh kepada kami. Sungguh kami menjadi makhluk yang berbahagia karena disertai oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Oleh karena itu Bapa, dalam setiap pergumulan kami, kiranya kami tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Engkau. Jangan kami berhenti di tengah jalan ketika kami berdoa dan rasanya belum kunjung dijawab oleh Tuhan. Ada saatnya memang Engkau membiarkan kami bekerja, tapi ada saatnya Engkau yang akan turun tangan dan sepenuhnya mengambil alih atas persoalan-persoalan tersebut. Terpujilah Engkau yang mengerti akan waktu-waktu yang tepat, kapan kami harus bekerja dan kapan harus berhenti. Bapa Surgawi, tengoklah hati kami satu persatu. Setiap cerita yang kami ungkapkan dari hati masing-masing akan persoalan-persoalan kami di tengah keluarga kami, persoalan-persoalan di tengah pekerjaan kami, persoalan-persoalan dalam kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, persoalan dengan hukum, persoalan dalam mencari nafkah yang cukup, dan apapun itu yang menjadi beban kami. Oh Tuhan, tiliklah kami, dan biarlah Engkau yang terus akan membimbing kami untuk mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya ini, dan bagaimana kami harus melakukan rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh pengharapan ini hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh hidup. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin.